Bab 1261. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Kejutan para kaisar terhadap Lucky telah mencapai tingkat yang tak tertandingi. Meskipun mereka tahu bahwa mereka ditipu oleh Lucky, mereka tidak menunjukkan banyak penyesalan. Bagaimanapun, tawaran Lucky adalah 20 juta kati batu roh berbutir biru dengan kemurnian tinggi, dan masing-masing dapat berbagi lebih dari 1,5 juta kati. Bahkan jika mereka mengetahui sebelumnya bahwa Lucky memiliki kekuatan tempur seorang yang mulia tubuh emas, dan bahwa Lucky mungkin menjadi bibit kaisar di masa depan, dan menjadi pesaing kuat mereka, mereka tetap akan membantu Lucky karena jumlah yang sangat besar, sumber daya batu spiritual. Buka celahnya. Selain itu, para pelayan yang menjaga Kaisar Miao di pinggiran sangat terkejut hingga mereka bahkan tidak mengenali ibu mereka. Para pengikut Kaisar Miao bukanlah barang sederhana. Semuanya adalah yang mulia King Tian, dan kekuatan tempur mereka tidak lemah. Sebelum mereka melihat pengikut Anyu, Lucky, levelnya terlalu rendah, jadi mereka tidak mempedulikannya sama sekali. Tapi sekarang aku sadar kalau yang dibawa Anyu pasti bukan follower, tapi mesum. Lucky itu memukul Mo Mei dengan pisau, itu adalah ikatan dengan tubuh emas yang mulia dalam setengah langkah pemurnian para dewa. Kekuatan tempur semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka lakukan. Oleh karena itu, jika mereka tidak terkejut dengan kekuatan tempur Lucky, maka ada yang salah. Tunggu, Madai tiba-tiba teringat sesuatu, dan langsung berteriak, pusaran di Gua Lingxuan selalu diizinkan masuk oleh orang pertama, mengapa An Yu dan Lucky masuk bersama-sama, dan mereka tidak dihentikan oleh larangan. Petik 2. Iya, kenapa begitu? Mo Mei juga tersadar, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Mereka berdua memasuki pusaran pada saat yang sama, apakah mereka masuk pada saat yang sama, dan pembatasan tidak memberitahu mereka. Kamu tidak bisa membedakannya, tahukah kamu bahwa larangannya sangat ketat? Tugas dari larangan tersebut adalah untuk melindungi keberuntungan berusia seabad di pusaran tersebut, sehingga peserta pertama bisa mendapatkannya, untuk dua orang masuk pada saat yang sama, dan salah satu dari mereka pasti akan bangkit kembali. Petik 2. Lalu mengapa An Yu dan Lucky sama-sama berada di pusaran sekarang, dan tidak ada yang memantul keluar? Tetapi batasannya telah ditutup, artinya, batasan tersebut memungkinkan An Yu dan Lucky berada di dalam pada saat yang sama, ini benar-benar neraka. Ini jelas merupakan kecelakaan, atau keajaiban, atau pembatasan gagal. Bagaimanapun, An Yu dan Lucky Fan akan menyamakan keberuntungan berusia seabad di pusaran. Jarang sekali ada orang yang memenangkan keberuntungan selama 50 tahun. Lalu siapa yang melakukan ini? Jika itu kamu, Anda tidak memiliki banyak keberuntungan dalam 500 tahun. Siapa bilang potensimu biasa-biasa saja? Jika dia adalah seniman bela diri dengan potensi besar, seperti Lucky, jika dia diberi keberuntungan 10 tahun lagi, dia akan mendapatkan keuntungan yang tak terhingga. Petik 2. Tanpa diduga, Lucky ingin masuk sendiri, tapi tanpa sengaja membawa Anyu bersamanya. Anyu benar-benar beruntung. Bibit kaisar bereaksi, dan mereka juga terkejut karena pusaran itu menerima dua orang untuk masuk. Ini bukan keberuntungan Anyu, tapi kelicikan Lucky. Kalian semua jatuh ke dalam perangkap Lucky. Mo Mei melihat ke arah sekelompok di Miao yang bodoh, dan tidak bisa menahan cibiran. Lucky itu berbohong kepadamu bahwa dia ingin masuk, tapi dia sebenarnya berbohong kepadamu untuk membuka celah, terutama untuk membiarkan Anyu masuk, dan dia mempermainkanmu seperti seekor monyet. Mo Mei, apa yang kamu cemooh? Apakah menurutmu kami benar-benar idiot? Tidak bisakah kami menebak tujuan sebenarnya Lucky? Petik 2. Pada saat itu, Lucky berubah pikiran dan mengatakan bahwa sumber daya itu milik rumah Pangeran An, jadi aku tahu siapa yang ingin dimasuki Lucky. Petik 2. Benar, pikiran kita sejernih cermin, kita hanya pura-pura tidak tahu. 20 juta kati batu roh berbutir biru masih mahal kemurnian. Setiap orang dapat berbagi setidaknya 1,5 juta kati. Selama mereka mampu membayar harga ini, saya tidak peduli siapa dia. Pokoknya, saya tidak bisa masuk. Sebaiknya saya mengambil batu roh bergaris biru. Itu lebih baik daripada kembali dengan tangan kosong. Para kaisar pertama-tama dicekik oleh Mo Mei, dan kemudian melawan satu demi satu, mengatakan bahwa mereka tidak bodoh dan telah mengetahui tipuan Lucky sejak lama. Kaisar dan bibit tampaknya sangat cerdik, seolah-olah mereka tidak punya rencana, tetapi apakah ini benar-benar terjadi, hanya mereka yang mengetahuinya dengan baik, namun
Pada saat ini, Lu Chen dan Anyu sudah tersedot ke dalam pusaran spiritual dan berada di tengah pusaran tersebut. Lu Chen telah menyesap cairan esensi roh-roh, dan stamina fisiknya, yang telah dikosongkan oleh Zantian, telah pulih. Sekarang dia makan pil energi spiritual bergaris biru satu persatu, dan memandang Anyu dengan tersenyum, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, diam-diam dengarkan dengan tenang dan merengek. Lu Qi, Lu Chen, setengah langkah untuk memurnikan para dewa. Kekuatan tempur tidak sesuai dengan alam, dan emas tubuh terhormat akan dikalahkan dengan satu pukulan. Kamu adalah Lu Chen, dan Lu Chen adalah kamu. Berapa lama kamu ingin berbohong padaku? Petik 2. Aku sudah curiga itu kamu sejak lama, tapi sayangnya tidak ada bukti. Jika kamu tidak melepaskan penglihatan 5 naga dan mengorbankan pedang untuk membelah langit, aku tidak akan berani memastikan bahwa itu kamu. Kamu bilang, kamu berada di tanah dengan baik. Untuk apa kamu tiba-tiba datang ke sarang iblis? Kamu di sini, tidak bisakah kamu memberitahuku saja? Aku tidak akan mengkhianatimu, apa yang kamu takutkan? Petik 2. Oh, ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa datang ke sarang iblis dari tanah? Bagaimana kamu berubah menjadi klan monster kami? Juga, yang paling penting adalah, bagaimana kamu bisa memiliki aura iblis kami? Klan, Anyu menatap Lu Chen dengan ekspresi marah di wajahnya, berbicara tanpa henti, langsung menyalahkannya. Selama kamu tahu itu aku, jangan tanya hal lain. Setelah meminum obat mujarab dan kembali ke kondisi puncaknya, Lu Chen menghela nafas panjang, tetapi tidak langsung menjawab pertanyaan Anyu. Kamu tiba-tiba muncul di sarang iblis, siapa yang tahu jika kamu ada di sini untuk menyakiti klan iblis, bolehkah aku bertanya? Berkata dengan sedih, apa yang bisa saya jawab kepada Anda adalah bahwa saya tidak mempersiapkan apapun ketika saya datang ke sini, apalagi membidik klan iblis Anda. Anda dapat yakin, Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata dengan jujur, tujuan kedatanganku ke sarang iblis adalah untuk menemukan dua hal. Faktanya, kamu telah mendengar apa yang aku katakan sebelumnya, rumput setan ikan dan buah roh yang meleleh. Apapun yang kamu katakan, aku percaya padamu. Anyu mengangguk, dan berkata, rumput setan ikan ada di Sungai Yao, dan buah roh yang meleleh ada di Qixuan. Di sini, tidak ada apa-apa. Lu Chen membuka matanya lebar-lebar, dan melihat sekeliling di dalam pusaran yang bergejolak. Saya tidak menemukan apapun, tidak ada apapun, kecuali aura, saya tidak dapat melihat apapun. Petik 2. Jangan khawatir, pusaran itu akan menyedot kita ke dalam ruang pusaran nanti. Selama Anda beruntung, kamu mungkin menemukan beberapa buah roh yang meleleh. Kata Anyu. Apa? Ruang pusaran. Maksudmu pusaran air ini akan terus menyedot kita? Lu Chen terkejut. Ya, aku akan menyedotnya lagi. Begitu kata-kata Anyu jatuh, pusaran udara tiba-tiba bergetar. Aliran udara meningkat dan berputar, dan ruang ungu perlahan terbuka di tengah-tengahnya, pusaran. Begitu ruang ungu keluar, hisapan pusaran menjadi sangat menakutkan, bahkan jika Lu Chen mengedarkan energi sejati seluruh tubuhnya, dia tidak bisa menahannya. Dalam sekejap mata, Lu Chen dan Anyu berada tersedot ke ruang ungu di dekat pusaran air. Ruang ini sangat kecil, sekitar 100 kaki jauhnya, dan aura di dalamnya sangat kuat, tetapi tidak ada pusaran. Ada gas lavender di mana-mana, dan ada pohon kecil berwarna ungu. Dan di atas pohon kecil itu sebenarnya ada buah berwarna ungu. Di sekitar buah ungu itu, terdapat lapisan energi spiritual yang kaya dan besar, itu adalah buah roh yang mencair. Keberuntunganku, aku benar-benar tidak tahu harus berkata baik atau buruk. Lu Chen melihat buah roh yang meleleh dan tidak bisa menahan senyum. Pusaran roh tumbuh dengan pohon roh yang meleleh dan menghasilkan buah roh yang meleleh. Tetapi itu tergantung pada keberuntungan. Jika beruntung, Anda bisa bertemu dengan beberapa pohon lelehan roh, bahkan memetik puluhan buah roh leleh. Sial, bahkan pohon roh yang meleleh pun tidak, apalagi buah roh yang meleleh. Sekarang Lu Chen hanya menemukan satu pohon roh yang meleleh dan satu buah roh yang meleleh, dan hasilnya sangat rendah. Jika itu orang lain, itu akan menjadi nasib buruk. Tapi bagi Lu Chen, keberuntungan tidak apa-apa. Berapapun jumlahnya, selama masih ada pohon dan buah, bisa ditanam. Di dalam Chaos Orb, terdapat tanah segala sesuatu, mata air spiritual, dan berbagai energi. Bahkan pohon dewa roh kuno pun bisa tumbuh subur. Menanam pohon roh leleh tidaklah mudah. Lu Chen segera melangkah ke depan, mengulurkan tangannya untuk memetik buah roh yang meleleh,
lalu bersiap untuk mengambil pohon roh yang meleleh, dan ketika hendak ditransplantasikan ke Chaos Orb, pohon roh yang meleleh layu dengan cepat, berangsur-angsur lapuk di bawah hidungnya, dan menghilang sepenuhnya. Kamu tidak bisa memetik semua buah roh yang meleleh. Jika kamu mengambil buah roh yang meleleh terakhir, tidak akan ada pohon yang tersisa. Tepat ketika Lu Chen tercengang, sebuah suara gelap datang dari telinganya. Alasan mengapa pohon pencair roh ini ada adalah karena orang yang memasuki pusaran terakhir kali tidak mati, dan meninggalkan buah yang tidak dia petik, pohon peleburan roh, satu pohon dan satu buah tertinggal, tapi aku tidak menyangka pohon peleburan roh ini akan dihancurkan oleh tanganmu. Aku menghancurkan pohon roh yang meleleh ini, apakah pohon roh yang meleleh di sini akan punah di masa depan? Lu Chen bertanya, lain kali gua spiral roh dibuka, itu akan terjadi 100 tahun kemudian, dan mungkin tidak pasti bahwa pohon roh yang mencair akan tumbuh kembali. Suara Anyu terdengar lagi, buah yang meleleh adalah produk dari pusaran spiritual, dan tidak ada yang tahu bagaimana buah itu tumbuh di sini. Petik 2. Setelah 100 tahun, saya tidak membutuhkan pohon yang mencair, buah lagi, dan tidak akan ada pusaran spiritual. Lu Chen tersenyum, lalu mengambil buah roh yang meleleh ke dalam Chaos Orb. Buah roh leleh tidak mempunyai inti dan biji, jadi satu-satunya cara menanamnya adalah dengan menanam buahnya secara langsung. Pohon roh yang mencair adalah produk khusus dari pusaran spiritual, dan Lu Chen bertanya-tanya apakah pohon itu dapat ditanam dengan sukses. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Lu Chen adalah menuangkan lebih banyak air dari mata air spiritual ke tempat buah roh yang meleleh ditanam. Tapi yang tidak disangka Lu Chen adalah setelah menyiram mata air roh, buah roh yang meleleh benar-benar berkecambah. Sesaat kemudian, sebatang pohon muda yang halus menerobos tanah, tumbuh dengan kuat, dan dengan rakus menyerap energi spiritual yang dipancarkan oleh mata air roh, mata air spiritual. Orang baik, sudah selesai. Lu Chen sangat gembira, dia tidak menyangka bahwa air dari mata air spiritual juga dapat menyuburkan pohon roh yang meleleh, dan sekarang ada sesuatu yang bisa dikatakan tentang itu. Jadi, dia cukup mengeluarkan ember kayu, mengambil setengah ember mata air spiritual, dan menuangkan semuanya ke pohon muda kecil yang mengandung roh leleh. Pohon muda kecil diberi nutrisi oleh sejumlah besar mata air spiritual, dan tumbuh lebih cepat, dan bahkan daun kecil berwarna ungu pun mulai tumbuh. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, pohon muda rongling kecil menyerap sejumlah besar energi spiritual dari mata air spiritual, dan telah tumbuh setebal pergelangan tangan, tingginya 1 meter, hampir sama ukurannya dengan pohon roh leleh yang layu. Lebih penting lagi, pohon roh leleh sudah mulai berbuah, dan buah-buahan kecil berwarna ungu mulai tumbuh. Lu Chen menghitung, dan ada lebih dari 10 buah kecil, dan dia segera bersorak gembira. Lebih dari 10 buah roh leleh dapat menanam lebih dari 10 pohon roh leleh, dan kemudian lebih dari 10 pohon roh leleh akan menghasilkan lebih dari 100 buah roh leleh, dan kemudian ditanam. Menurut postur ini, tidak akan lama sebelum dia mendapatkan buah roh leleh sebanyak yang dia inginkan. Selama terdapat cukup buah roh yang meleleh, buah tersebut dapat langsung didistribusikan ke klan roh, dan seniman bela diri Tianjiao dari klan roh dapat menyesuaikan kemampuan adaptasinya terhadap energi roh, dan mereka dapat dengan cepat berintegrasi ke dalam benua Yuanwu. Mata air spiritual dapat melahirkan pohon roh yang meleleh, dan juga dapat mendorong pertumbuhan buah roh yang meleleh. Dengan cara ini, Lu Chen tidak sopan, dan menuangkan ember berisi mata air spiritual ke pohon roh yang mencair. Efeknya langsung terlihat jelas, dan lebih dari 10 buah tumbuh dengan cepat, bahkan terlihat dengan mata telanjang. Saat Lu Chen sedang membawa ember kayu untuk mengambil air dari kolam lingkuan, sebuah suara marah terdengar dari dasar kolam. "Bajingan, apakah kamu mengambil air dan menanam pohon seperti ini? Menurut metode Anda mengambil air, tidak butuh waktu lama sampai seluruh kolam lingkuan kehilangan mata air rohnya. Anda benar-benar anak yang hilang." King Lin, Jiao keluar dari dasar kolam dan menatap Lu Chen dengan marah, seolah-olah Lu Chen telah mengambil kekasihnya. "Hei, tolong cari tahu, bukan urusanmu kalau aku hilang." Lu Chen juga menatap King Lin Jiao, dan berkata dengan marah, "Kolam lingkuan ini milikku, dan aku akan dikalahkan sesukaku." Petik 2. Hei, tolong jelaskan juga bahwa kolam lingkuan sekarang menjadi habitat dan fondasiku evolusiku. Tidak mau kalah, King Lin Jiao mengatakan hal yang sama. Kamu telah menghabiskan air dari mata air spiritual, dan kamu telah menggunakan modalku. Apa yang Anda ingin saya lakukan?
Bagaimana saya tahu apa yang akan Anda lakukan? Anda dapat melakukan apapun yang Anda suka. Lu Chen mendengus dingin, dan berkata, jika saya ingin menikmati buah roh leleh saya sekarang, saya harus menanam pohon roh leleh dalam jumlah besar. Saya harus menyirami pohon-pohon dengan mata air spiritual untuk menghasilkan buah. Saya memanggang dan menanam sejumlah besar pohon roh leleh. Bukankah mata air roh di kolamku akan diminum oleh pohon roh yang meleleh? Wajah King Lin Jiao awalnya berwarna biru, tetapi sekarang telah berubah menjadi hijau, dan nadanya melembut, dan dia berkata dengan suara yang bagus, Lu Chen, bisakah kita mendiskusikannya? Tidak bisakah kita mengosongkan kolam lingkuan? Ya, kosongkan, aku hanya ingin mengosongkannya, jangan sampai kamu bersembunyi di dalamnya dan berpura-pura mati. Lu Chen menatap King Lin Jiao, dan berkata dengan ringan, kamu jelas sudah bangun, tetapi kamu melihat saya berkelahi di luar, tetapi kamu tidak keluar untuk membantu, apakah kamu takut mati? Jika saya tidak datang untuk mengambil air dan menggugah sarafmu, apakah kamu akan terus berpura-pura mati selamanya? Oh, bukannya aku takut mati, aku baru bangun, dan aku bahkan belum mengkonsolidasikan peringkatku. Jika aku keluar, itu disebut kematian. King Lin Jiao berkata dengan sedih, lawanmu adalah yang mulia tubuh emas, bagaimana aku bisa mengalahkannya? Terlebih lagi, kamu bertarung begitu tiba-tiba, saat aku menyadarinya, kamu sudah selesai, dan kamu langsung dikejutkan ke tempat hantu ini. Petik 2. Lupakan kali ini, jangan memberi contoh lain kali, kalau tidak aku akan mengusirmu, dan aku tidak akan memberimu makan. Melihat aura King Lin Jiao tersebar dan kecepatan evolusinya tidak stabil, Lu Chen tahu bahwa apa yang dia katakan adalah benar. Kalau tidak, dia tidak akan pernah membiarkan naga licik ini begitu saja. King Lin Jiao berevolusi dalam tidur nyenyak, bangun, dan evolusi selesai, tetapi butuh sedikit waktu untuk mengkonsolidasikan evolusi. King Lin Jiao telah memasuki evolusi tinggi tingkat ke-10, yang setara dengan yang mulia tubuh emas. Jiao juga merupakan jenis monster spesial, monster yang dapat berevolusi menjadi naga. Terlepas dari potensi atau kekuatannya, ia lebih tinggi dari semua binatang setengah dewa, nomor 2 setelah binatang dewa berdarah murni. Terlebih lagi, tubuh naga bersisik hijau ditutupi dengan sisik hijau solid, dan memiliki kemampuan menyerang dan bertahan, jauh lebih kuat dari naga biasa. Selama naga banjir King Lin mengkonsolidasikan laju evolusinya, apalagi menjadi tak terkalahkan di level yang sama, ia bahkan dapat menantang di level yang lebih tinggi. Jika King Lin Jiao telah berevolusi ke tingkat ke-11, itu akan luar biasa, dan itu akan menjadi asisten hebat Lu Chen di masa depan. Itu sebabnya Lu Chen tidak akan mengusir King Lin Jiao begitu saja. Jadi, bisakah kolam lingkuan dipertahankan? King Lin Jiao memandang Lu Chen dengan tatapan memohon. Kolam mata air spiritual, sejumlah besar mata air spiritual memberi nutrisi pada tubuhnya, yang merupakan modal yang diandalkannya untuk evolusi. Jika Lu Chen benar-benar mengambil semua air dari mata air spiritual untuk menanam sejenis pohon burung, maka ia akan sangat ingin menangis tanpa air mata. Saya tidak bisa menyimpannya. Kata-kata Lu Chen membuat wajah King Lin Jiao langsung pucat. Namun kalimat Lu Chen selanjutnya membuat wajah King Lin Jiao berubah dari putih menjadi merah, dan bahkan menjadi gelisah. Kolam mata air spiritual ini terlalu kecil, jadi saya berencana untuk memperluasnya dan memperkenalkan lebih banyak mata air spiritual. Lu, oh tidak, Tuan, apakah yang kamu katakan itu benar? Mata King Lin Jiao melebar karena kegembiraan, dan bahkan dengan hormat mengubah nama Lu Chen menjadi guru. Bahkan, di matanya yang berkaca-kaca, ada kobaran api hasrat yang membara. Jika Lu Chen benar-benar memperluas kolam mata air spiritual dan memperkenalkan lebih banyak mata air spiritual, ini akan lebih membantu evolusinya. Pada saat ini, tiba-tiba diketahui bahwa kolam lingkuan saat ini sangat kecil. Itu adalah naga masa depan yang sesungguhnya. Sungguh menyedihkan bahwa naga asli yang bermartabat tinggal di kolam mata air spiritual kecil. Kolam mata air roh ini harus diperluas secara maksimal, jika tidak, bagaimana bisa menampung naga asli ini? Tentu saja benar, kekayaan alam yang ditanam di air lingkuan memiliki efek yang ajaib. Saya tidak tahu harus menanam apa lagi di masa depan. Lu Chen berkata seperti ini, jika tidak ada cukup air di mata air lingkuan, mengapa saya harus menanam kentut? Oleh karena itu, kolam lingkuan harus diperluas, dan harus ada lebih banyak air lingkuan. Untuk memperluas kolam, King Lin Jiao berkata dengan penuh semangat,
jika kamu membutuhkan bantuanku, kamu dapat memesankan apapun yang kamu inginkan, aku. Tidak, tidak, aku, King Lin Jiao, akan melakukan yang terbaik, bahkan jika kamu memintaku untuk memindahkan batu bata, itu akan baik-baik saja. Tidak secepat itu. Setelah beberapa saat, ketika saya memanen buah roh leleh dalam jumlah besar, saya bisa mulai mengerjakannya. Kata Lu Chen, buah roh cair dalam jumlah besar. King Lin Jiao menoleh dan melihat buah di pohon roh yang meleleh. Saya tahu sesuatu seperti pohon roh yang meleleh. Hasil buahnya sangat kecil, dan satu pohon tidak akan menghasilkan lebih dari 20 buah. Selain itu, pohon yang meleleh sangat pilih-pilih di mana ia tumbuh. Ia hanya tumbuh di pusaran spiritual, tidak di tempat lain. Namun, pohon roh leleh juga dapat tumbuh di sini, karena ruangan ini memiliki nutrisi yang dibutuhkannya, dan aura mata air roh mungkin cocok untuk itu. Jika Anda menanam banyak tanaman ini, mungkin hanya ada sedikit mata air spiritual yang tersisa di kolam ini. Saya benar-benar tidak tahu di mana Anda dapat menemukan lebih banyak mata air spiritual. Setelah King Lin Jiao selesai berbicara, Lu Chen tersenyum dan berkata, jika saya bisa memperluas kolam lingkuan, saya bisa mendapatkan air lingkuan. Apa yang Anda khawatirkan? Ya, itu. King Lin Jiao tersenyum dan memperlakukan Lu Chen dengan sangat hormat. Sekarang, aku akan memberimu tugas. Jika kamu melakukannya dengan baik, waktu untuk memperluas kolam akan dipercepat. Lu Chen melihat ke arah King Lin Jiao, dan kemudian menggali lubang untuk King Lin Jiao. Saya tidak punya banyak waktu, dan tanggung jawab berat untuk menanam pohon roh melting ada di tangan Anda. Anda harus menanam sebagian besar melting spirit pepohonan sesegera mungkin, dan izinkan saya memesannya lebih cepat. Panen buah roh cair dalam jumlah besar. Saya bermartabat dan bermartabat menanam pohon dan menjadi tukang kebun. King Lin Jiao tertegun, dan tahu bahwa Lu Chen sedang menggali lubang untuk itu. Kalau begitu, apakah kamu benar? Kamu salah, aku yang akan melakukannya. Lu Chen tersenyum, dan mendorong King Lin Jiao langsung ke dalam lubang, namun, saya tidak tinggal di ruang yang kacau, jadi saya tidak punya banyak waktu dan energi untuk mengembangkan benda ini. Saat saya menanam buah roh lele dalam jumlah besar, itu akan selesai dalam waktu 3 hingga 5 tahun. Tidak apa-apa, aku akan pergi, dalam 3-5 tahun, hari bunga bakung berubah menjadi abu-abu. King Lin Jiao berkata dengan marah, lupakan saja, saya akan menjadi tukang kebun, saya tidak bisa menunggu selama itu. Mengetahui bahwa Lu Chen menggali lubang yang dalam, King Lin Jiao tidak punya pilihan selain melompat ke dalam lubang ini untuk mendapatkan lebih banyak mata air spiritual. Bagaimanapun, King Lin Jiao mengambil seteguk kecil mata air spiritual, dan kemudian menyemprotkannya tepat ke pohon roh yang meleleh. Dilembabkan oleh sejumlah besar mata air spiritual, pohon roh yang meleleh tumbuh dengan pesat, dan buah roh yang meleleh di pohon juga tumbuh dengan gila-gilaan. Benar, kamu bisa menyiramnya, menghemat waktu dan tenaga. Sambil terkekeh, Lu Chen mundur dari Chaos Orb, dan sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab menanam pohon roh melting kepada tukang kebun Jiao ini. Setelah menangani masalah buah roh yang meleleh, Lu Chen menyadari bahwa An Yu berdiri diam, dikelilingi oleh gas lavender yang tak terhitung jumlahnya. Gas ungu itu dihirup oleh An Yu, dan lambat laun menjadi lebih tipis. Ini, keberuntungan klan monster yang berusia seabad. Melihat gas lavender, Lu Chen bertanya-tanya apakah ada gas seperti itu di ceruk setan langit dan bumi di tangannya. Kuil iblis langit dan bumi ditempatkan oleh Kaisar Feng Yao selama 100.000 tahun, dan keberuntungan klan iblis telah terakumulasi selama 100.000 tahun. Apakah keberuntungan di dalamnya sudah cair sejak lama? Ya, ini adalah keberuntungan eksklusif klan monster kami. Ini hanya berlaku untuk klan monster, bukan untukmu. Sambil menyerap keberuntungan, An Yu berkata, karena kamu adalah ras manusia dan tidak dapat menyerap keberuntungan ras monster, kamu dapat memasuki pusaran spiritual bersamaku. Jika tidak, seseorang di antara kamu dan aku akan dilarang. Mengetahui hal ini, saya tidak perlu berbicara omong kosong dengan Dimiao itu, dan saya tidak perlu melakukan begitu banyak trik kecil. Setelah celah terbuka, saya akan ikut dengan Anda. Lu Chen terkekeh dan berkata begitu. Aku tidak tahu apakah kita bisa masuk bersama-sama. An Yu tersenyum tipis, seperti bunga cerah mempesona yang mekar penuh, memikat. Sejak dia bertemu An Yu, Lu Chen jarang melihatnya tersenyum, seringkali wajahnya tegang.
Tapi aku tidak menyangka Anyu akan tersenyum, dan dia juga sangat cantik, kecantikan ras alien yang mempesona terpancar sempurna di tubuhnya. Sangat mempesona, sangat mempesona. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, gas lavender di seluruh ruangan kecil telah diserap seluruhnya oleh Anyu. Saat ini, cahaya ungu samar muncul di tubuh Anyu. Beruntung 100 tahun, Anyu berhasil menangkapnya. Saat dia meninggalkan ruang kecil, batasan di luar menghilang, dan Lu Chen serta Anyu juga dikeluarkan oleh pusaran spiritual. Melihat Anyu dan Lucky keluar, para kaisar menyambut mereka satu demi satu untuk memberi selamat kepada mereka. Adapun pusaran aura, mereka tidak tertarik untuk memasukinya karena keberuntungan mereka yang berusia seabad telah diambil. Selamat, Anyu. Selamat, Lucky. Hei, Lucky tidak memiliki lingkaran keberuntungan di tubuhnya, dia tidak memenangkan keberuntungan. Kalau begitu selamat padanya, selamat saja untuk Anyu. Kaisar melihat bahwa tidak ada secercah cahaya ungu pun di tubuh Lucky, dan baru kemudian mereka tahu bahwa Lucky belum diberkati dengan keberuntungan, dan semua keberuntungan selama 100 tahun adalah milik Anyu. Adapun mengapa Lucky tidak membagi setengah dari keberuntungannya dengan Anyu. Orang-orang tidak mau repot-repot menanyakan pertanyaan ini. Lucky adalah anggota rumah An Wang dan rombongan Anyu, dan masuk akal untuk menyerahkan semua keberuntungannya kepada tuannya. Tapi identitas asli Lucky, kecuali Anyu, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang mengetahuinya, dan wajar jika mereka memiliki pemikiran seperti itu. Anyu tahu apa yang dipikirkan di Miao ini, dan di permukaan datang untuk memberi selamat padanya, tapi sebenarnya meminta hadiah darinya. Anyu tidak banyak bicara, dan segera mengeluarkan cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada kaisar. Bibit kaisar telah menyelesaikan transaksi, dan 20 juta kati batu roh berbutir biru adalah hadiahnya, yang sudah menjadi milik mereka. Mo Mei dan Madai melihat ke sisi ini dari kejauhan, dengan amarah di mata mereka, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kekuatan bertarung Lu Chen dan Anyu lebih tinggi dari yang mereka bayangkan, dan mereka tidak kalah dengan mereka sama sekali. Sekarang, mereka telah kehilangan keunggulan dalam kekuatan tempur dan kesempatan untuk menyerang secara diam-diam. Beraninya mereka menyerang Lu Chen dan Anyu lagi. Madai, kamu harus membunuh mereka, merobek Anyu bajingan itu menjadi beberapa bagian, dan bajingan Lucky itu menjadi abu. Mo Mei melihat keberuntungan di tubuh Anyu, segala macam rasa iri, cemburu dan kebencian muncul di matanya. Lihatlah Lucky yang penuh kemenangan itu lagi, dia mengertakkan giginya dengan kebencian, kemarahan di hatinya tidak akan mereda jika dia tidak membunuh orang ini. Tapi, kekuatan tempur mereka. Madai ragu-ragu. Jangan sebutkan kekuatan tempurnya kepadaku. Kekuatan tempur mereka hanya sebanding dengan kita, dan mereka tidak terkalahkan. Apa yang kamu takutkan? Bagaimanapun, Anyu adalah putri Raja An, dan dia juga Kaisar Miao, dan dia dihargai oleh Raja Iblis, jadi dia tidak berani menyentuhnya begitu saja. Madai menghela nafas, dan berkata lagi, sekarang, Anyu telah mendapatkan keberuntungan selama 100 tahun, jadi lebih sulit untuk dibunuh. Dasar otak babi, siapa yang menyuruhmu membunuhnya langsung? Melihat Madai memiliki banyak keraguan, Mo Mei menjadi sedikit marah, tidak bisakah kamu memikirkan cara untuk membuat Anyu mati tanpa ada yang mengetahuinya? Dan Lucky itu, dia bukan putra Raja An. Mustahil bagi Raja Iblis untuk melindungi pengikutnya, tapi ayah kita bisa melindungi kita. Mendengar ini, Madai terdiam beberapa saat, lalu perlahan berkata, ayo kembali dan buat rencana jangka panjang, cari cara yang aman untuk membunuh mereka di luar, lagi pula, sekarang mereka bersama Kaisar, kita tidak bisa jangan lakukan itu. Mo Mei berpikir sejenak, dan tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk pergi, jadi dia pergi bersama Madai. 1 jam berlalu, dan kelompok orang kedua telah memasuki gua. Sejumlah besar orang bergegas masuk satu demi satu, dan mereka menyebar jauh ke dalam lubang pusaran air spiritual, mencari peluang di mana-mana. Tapi Lu Chen dan Anyu berjalan keluar dari Gua Lingxuan dikelilingi oleh para kaisar. Bagi bibit kaisar tersebut, selain keberuntungan berusia seabad di Gua Lingxuan, harta karun jenius lainnya tidaklah langka, dan tidak ada gunanya membuang waktu untuk mendapatkannya. Lu Chen sangat tertarik dengan binatang bawah tanah tingkat 10 itu. Pil binatang dan darah binatang itulah yang mereka butuhkan. Sayang sekali dia tidak bisa menahan diri, sekelompok bibit kaisar tergantung di sisinya, dan dia tidak bisa meminta Anyu untuk melawan binatang buas, jadi dia harus mengikuti semua orang keluar gua.
Setelah Anyu keluar dari gua, cahaya ungu di tubuhnya belum memudar, dan dia segera memerintahkan monster yang menunggu di luar gua untuk menyambutnya satu demi satu. Benar saja, Anyu telah memenangkan keberuntungan 100 tahun. Anyu adalah bibit termuda dari klan iblisku, dengan bakat terbaik dan potensi terbesar. Keberuntungan 100 tahun akan membantunya mencapai level yang lebih tinggi. Klan monsterku sangat beruntung. Jauh di atas langit, dikelilingi oleh awan dan kabut, klan monster tingkat tinggi bersembunyi di sini, dan terdengar suara-suara gembira. Anyu, kamu benar-benar tidak mengecewakan pemiliknya, hebat sekali. Pada saat ini, suara Raja Iblis datang dari jauh, dan nadanya mengungkapkan kegembiraan yang tak ada habisnya. Hari ini, pembukaan Gua Lingxuan berjalan lancar, dan keberuntungan berusia seabad juga jatuh pada Di Miao dari klan iblis. Pemiliknya sangat senang, dan memutuskan untuk memberikan hadiah. Apa yang diinginkan Anyu, sebutkan saja. Memenangkan keberuntungan 100 tahun sudah merupakan peluang besar dan kegembiraan yang besar. Sekarang, Raja Iblis masih ingin memberikan hadiah, yang sungguh menggembirakan. Master Iblis memegang hak untuk mendistribusikan sumber daya klan iblis, dan hadiah yang dia berikan sangat murah hati dan kaya. Sekarang mari kita lihat apa yang diinginkan Anyu. Master Iblis membuka mulutnya, tidak peduli apa yang diinginkan Anyu, dia pada dasarnya bisa memuaskannya. Menurutmu apa yang bagus? Untuk sesaat, Anyu tidak tahu harus bertanya apa. Anyu bertingkah seperti ini, bahkan bertanya kepada pengikut di sekitarnya, yang mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Putri bermartabat dari Raja Kegelapan, Kaisar Miao terbaik dari klan iblis, apa gunanya bertanya kepada pengikut kecil tentang sesuatu? Untuk sesaat, banyak prajurit muda Yaozu menatap Lu Chen, mengungkapkan rasa iri dan kebencian yang tak ada habisnya terhadap Lu Chen. Namun masih banyak lagi pejuang muda Yaozu yang ingin bertukar identitas dengan Lu Chen dan menjadi pengikut Anyu. Lu Chen tidak bisa berkata-kata ketika dia melihat tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari sekelilingnya. Dia harus tetap low profile dan tidak menarik perhatian di tengah-tengah sarang monster itu. Tapi Anyu, gadis konyol ini, baru saja menikamnya. Bukankah ini menjadikannya iblis kelas atas? Dalam keputusasaan, Lu Chen tidak punya pilihan selain menjawab dengan tenang, dan Lu Chen segera mengangguk. Tepat ketika semua orang sangat menantikan untuk mendengar apa yang diinginkan Anyu, dan kemudian Anyu mengucapkan sebuah kata yang menjatuhkan semua monster. Saya ingin rumput iblis ikan segar. Dalam sekejap, semua bibit kaisar di sampingnya terhuyung, hampir tidak bisa diam. Seluruh prajurit Yaozu di lingkaran luar semuanya tercengang, dengan mulut terbuka lebar sehingga mereka hampir tidak bisa menutupnya. Jauh di atas langit, awan dan kabut tersebar, dan banyak klan monster tingkat tinggi jelas terkejut. Saat nafas tidak teratur, awan dan kabut sulit mengembun. Yang lebih dibesar-besarkan lagi, ada seorang raja sejati yang tidak bisa mengendalikan emosinya hingga terjatuh dari awan dan jatuh dari ketinggian. Kemarilah, pergi dan bantu An Wang berdiri, dia sedikit cemas. Di atas awan dan kabut, Master Iblis menghela nafas tak berdaya, Yuan Yu, meskipun rumput iblis ikan langka, itu bukanlah harta karun yang jenius, dan tidak ada gunanya. Kamu menginginkannya untuk apa? Bahasa gelap itu berguna, mohon hadiahnya dari Raja Iblis. Kata seorang Yu, ini, rumput iblis ikan ini tidak dianggap sebagai sumber daya, dan tidak berguna bagi klan iblis. Saya tidak mengumpulkan ini di rumah harta klan iblis, dan pemiliknya tidak memilikinya juga. Suara Master Iblis turun, penuh ketidakberdayaan, mengapa kamu tidak pergi ke sungai iblis? Ada rumput ikan iblis di sana, kamu dapat mengambil sebanyak yang kamu suka. Setelah mengatakan itu, di atas awan dan kabut, sebuah tablet giok ditembak jatuh, dan kebetulan mendarat di tangan Anyu. Ini adalah tanda tuanku. Bawalah tanda ini ke Yaohe, dan penjaga Yaohe akan membukakan semua area terlarang untukmu. Suara Raja Iblis terdengar lagi, Yaohe adalah area terlarang bagi klan iblis. Terlalu banyak orang yang tidak relevan tidak boleh masuk. Kamu dapat membawa paling banyak satu pengikut. Terima kasih, Raja Iblis. Anyu sangat gembira, dengan cara ini, tidak perlu pergi ke Yaohe secara diam-diam. Awalnya, dia setuju untuk membawa Lu Chen ke Yaohe, tapi dia tidak bisa melewati level penjaga Yaohe, dia harus menemukan Ansi terlebih dahulu. Lalu biarlah Ansi memanfaatkan posisinya di Yaohe untuk memberi mereka kemudahan, atau mengajak mereka mencari rumput ikan iblis, atau membantu mereka menemukan rumput ikan iblis.
Tapi sekarang Raja Iblis secara langsung mengizinkannya dan memberinya tanda, itu adil dan jujur, dan tidak perlu melihat penjaga sungai iblis. Kamu hanya menginginkan rumput setan ikan. Hadiah ini terlalu kecil, bagaimana kamu bisa mengesampingkan wajah Tuhan? Raja Iblis menghela nafas, dan berkata lagi, baiklah, jika Raja Iblis mengirimkan 10 juta kati batu roh berpola biru lagi ke An Wangfu, hadiahnya akan terpenuhi. Begitu kata-kata itu keluar, mata monster yang tak terhitung jumlahnya di tempat itu berbinar. 10 juta kati batu roh bermotif biru adalah sumber daya yang sangat besar, namun ada juga orang yang matanya kurang cerah, di antaranya adalah bibit kaisar. Bibit kaisar itu melirik cincin luar angkasa di tangan mereka satu demi satu, semuanya menunjukkan ekspresi puas diri. Masing-masing dari mereka menerima lebih dari 1 juta kati batu roh berbutir biru, semuanya memiliki kemurnian tinggi, dan nilainya 100 kali lipat dari kemurnian rendah. 10 juta kati batu roh bergaris biru yang diberikan Raja Iblis memiliki kemurnian rendah, jauh dari batu roh bergaris biru di tangan mereka. Terlebih lagi, Kerajaan memiliki banyak batu roh urat biru dengan kemurnian tinggi, jadi apakah dia masih jarang memiliki batu roh urat biru dengan kemurnian rendah ini? Terima kasih, Raja Iblis. Di awan dan kabut, suara keterkejutan Anwang keluar, dan pria itu terjatuh dan kembali lagi. Saya tidak memiliki batu roh berurat biru dengan kemurnian tinggi di Istana Anwang, jadi saya hanya dapat mengumpulkan 20 juta batu roh berurat biru dengan kemurnian rendah untuk dikembalikan kepada Anda. Saya tahu Anda memiliki hutang yang buruk, tapi saya bisa membayar kembali hutangku padamu nanti. Mo Yu berkata kepada Lu Chen dengan wajah menyesal. Kamu tidak perlu mengembalikannya, anggap saja itu sebagai hadiah dariku. Kata Lu Chen, tapi aku tidak punya hadiah yang pantas untuk dikembalikan, dan aku tidak ingin berhutang budi padamu. Wajah Mo Yu sedikit jelek, dan alisnya terangkat tinggi. Tapi aku suka itu. Lu Chen tersenyum tipis. Kamu, keheningan tercekik oleh amarah. Jangan marah, biarlah seperti ini, kamu berhutang banyak padaku, dan jangan pernah berpikir untuk melunasinya dalam hidup ini. Lu Chen tersenyum. Akan selalu ada hari di mana aku akan membayar kembali semua hutangku padamu, dan kamu tidak akan pernah ingin membawaku pergi selama sisa hidupmu. Mo Yu berkata dengan tegas, ayo pergi, saatnya pergi ke Sungai Iblis. Aku ingin pergi setelah mendapatkan rumput iblis ikan. Aku tidak punya banyak waktu untuk berkeliaran di sekitar sarang iblis. Aku tidak bisa melakukannya sekarang. Aku harus pulang. Aku telah memenangkan keberuntungan 100 tahun. Ayahku pasti ingin berbicara denganku. Jika aku tidak kembali, ayahku akan segera mati. Mo Yu bersikeras untuk pulang dulu, dan kemudian pergi ke Yaohe nanti. Lu Chen tidak punya pilihan selain pergi dengan Mo Yu terikat. Rumah Anwang didekorasi dengan lentera dan perayaan, dan ada jamuan makan besar, penuh kegembiraan. Raja sejati dan ahli seni bela diri dari semua lapisan masyarakat datang untuk memberi selamat kepada mereka, dan pilihannya tidak terbatas. Selama beberapa hari berturut-turut, Mo Yu terlalu sibuk dengan kegiatan sosial untuk membawa Lu Chen ke Yaohe. Lu Chen bosan dan tidak bisa tinggal di rumah Anwang, jadi dia menelepon Jian Bo dan pergi jalan-jalan. Lu Chen tampil gemilang di Goa Lingxuan, tidak hanya membantu Anyu memenangkan 1 abad keberuntungan, tetapi juga terikat dengan Mo Mei dan menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Sekarang, Lu Chen tidak hanya mendapat perhatian dari Yao Zu tingkat tinggi, tetapi juga memiliki status yang lebih tinggi di rumah Anwang. Jian Bo berkencan dengan Lu Chen, tampaknya sebagai pendamping, tapi diam-diam sebagai pengawal, tapi sebenarnya sebagai pelayan. Meskipun Jian Bo adalah seorang yang mulia emas, kekuatan tempurnya tidak luar biasa, dan dia bahkan bukan lawan Mo Mei. Begitu sesuatu terjadi, Lu Chen hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Jika dia mengandalkan Jian Bo untuk melindunginya, dia mungkin akan terlahir kembali lebih cepat. Namun, kali ini mereka keluar secara diam-diam. Lu Chen dan Jian Bo tidak mengenakan pengawal rumah Anwang, tetapi berganti menjadi jubah abu-abu dan topi jerami menutupi sebagian besar wajah mereka, tidak berbeda dengan monster biasa. Tidak mudah untuk dikenali. Bagaimanapun, Lu Chen memiliki musuh di sarang iblis. Dulunya ada 1, tapi sekarang jadi 2. Lebih baik aman. Tapi kali ini, Lu Chen menerima sejumlah koin monster dari rumah Pangeran Mo, dan pergi ke toko di luar untuk membeli banyak. Lu Chen tidak membeli sumber daya atau material, tetapi buku. Ya, buku Yao Zu,
Apapun jenisnya, bahkan petanya, semuanya dibeli dan dimasukkan ke dalam ring luar angkasa. Setelah kembali, serahkan buku-buku dan peta-peta ini, yang memiliki nilai penelitian yang besar bagi umat manusia. Tidak mungkin, sejak pertempuran pertama di zaman kuno, setelah klan iblis disegel di Gua Iblis, tidak ada ras manusia yang bisa masuk jauh ke dalam sarang iblis untuk mendapatkan informasi tentang klan iblis. Oleh karena itu, selama 100.000 tahun, umat manusia hampir tidak mengetahui apapun tentang ras monster. Tapi Yaozu punya cara untuk berkolusi dengan sampah umat manusia untuk mendapatkan semua informasi umat manusia. Dari segi informasi, umat manusia berada pada posisi yang dirugikan, dan mereka sama sekali tidak setara dengan ras monster, dan ini merupakan kerugian yang cukup besar. Jika umat manusia memiliki buku dan peta ras monster ini, maka pemahaman tentang ras monster akan jauh lebih dalam. Sekalipun mereka tidak bisa mengetahui musuhnya, mereka bisa mengetahui separuh musuhnya, bukan? Buku dan peta tidak bernilai banyak uang jika bisa dijual secara publik. Lu Chen memiliki banyak koin iblis di tangannya, dan dia memulai mode pembelian gila-gilaan. Singkatnya, ini adalah penyisiran barang yang gila-gilaan. Tentu saja, jika Anyu ada di sini, dia harus menghentikan Lu Chen mengambil kembali buku dan peta Yaozu. Tapi menemani Lu Chen bukanlah kata-kata kelam, tapi sederhana, tidak ada yang bisa menghentikan Lu Chen. Bagaimanapun, bagi Jianbo, Lu Chen sekarang menjadi selebriti besar di rumah Anwang, dan mungkin menjadi menantu yang patuh di rumah Anwang di masa depan. Dia ingin berinvestasi banyak pada Lu Chen dan membangun hubungan baik dengan Lu Chen sebelum Lu Chen resmi menjabat di Istana Pangeran An, bahkan jika itu untuk menyenangkan Lu Chen, dia tidak akan ragu. Dia bisa melakukan apapun yang diperintahkan Lu Chen, selama Lu Chen bahagia. Jadi, Lu Chen selalu membiarkan Jianbo tinggal di luar toko, hanya karena dia tidak ingin orang ini curiga ketika melihatnya membeli banyak buku. Selain itu, Jianbo tidak mengetahui identitas asli Lu Chen, jadi sudah terlambat untuk menyenangkan Lu Chen, dan dia bahkan tidak repot-repot memperhatikan apa yang dibeli Lu Chen. Sarang monster itu terlalu besar, dan ada begitu banyak toko. Lu Chen menghabiskan beberapa hari memindai barang-barang sebelum dia membeli buku dan peta sebanyak mungkin. Lu Chen selesai memindai barang dari satu toko, berjalan keluar pintu, dan bertemu dengan Jianbo yang linglung di luar, dan hendak pergi ke toko lain untuk memindai lagi. Pada saat ini, konvoi yang ditarik oleh binatang terbang tiba-tiba terbang di udara. Ada lebih dari 10 mobil dalam konvoi itu, dan setiap mobil membawa banyak orang berkuasa. Ada juga bendera merah di atapnya, yang merupakan bendera raja terakhir. Konvoi Istana Mo sedang melakukan perjalanan besar. Lu Chen melihat konvoi itu dan berkata begitu. Orang luar itu tidak tahu, dan mengira orang-orang dari Istana Mo sedang bepergian, tapi saya tahu bahwa kendaraan di Istana Mo tidak sederhana. Jianbo berkata, dalam konvoi, setiap mobil memiliki seorang bijak yang bertanggung jawab. Ini sama sekali bukan untuk parade, tapi untuk menjalankan misi.